Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, ini melanjutkan Al-Mulk ayat 21 ya. Setelah Al-Mulk ini request kita adalah surat As-Sajdah. Kita yakin dan seyakin-yakinnya sabda Nabi benar, Nabi Muhammad benar, bahwa sabda Nabi sebelum tidur 2 surat ini disunahkan untuk dibaca. Kita akan lebih mantap lagi. Kenapa kok dibaca 2 surat ini? Kalau surat Al-Mulk kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Yahya bahwa untuk menghindari siksa kubur. Nanti surat As-Sajdah apa gitu ya. Nanti setelah itu apa lagi? Ini masukan dari teman-teman sih, termasuk Dewan Jamaah. Demikian kita tidak pernah tahu kajian apa yang membuat cahaya di hati kita sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Jadi saya harapkan apapun kajiannya, kita kosongkan gelas kita. Wah, kayak motivator aja ini. Jangan ditolak. Apapun kajian kita, mari kita saring di diri kita sendiri. Pada saat kajian, kosongkan gelas. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa juddihi amma ba'd. Ikhwatul Allah, kata Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga malam ini kita menyelesaikan tadabbur kita surah Al-Mulk. Kita awali dari ayat yang ke-22 malam ini. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Surah Al-Mulk pemetaannya sebagaimana yang berkali-kali kita diskusikan sekedar diawali dari pendetailan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, powerfulnya Allah Subhanahu wa taala, dengan mengambil contoh penciptaan kita dan penciptaan alam semesta ini, langit terutama. Allah ciptakan begitu sangat mengagumkan, sehingga harapannya dengan mengajari kekuatan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu, kita ini merunduk dekat pada Allah Subhanahu. Yang kedua, kita diingatkan tentang surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kemudian kita diingatkan tentang ancaman Allah yang bisa datang sewaktu-waktu, tidak menunggu nanti akhirat. Karena boleh jadi langit bisa menurunkan batu-batuan, bumi bisa menelan kita, seterusnya. Setelah itu Allah mengingatkan kepada kita sebaliknya sekarang, mulai melawan tentang apa sih yang membuat kita ini kok kemudian lengah terus meskipun ancaman bisa terjadi kapan saja. Allah mempertanyakan bebannya kita dengan kalimat yang menarik, itu apakah kamu merasakan, apakah kamu punya tentara jundun lakum yang yabsurukum min dunir rahman ya. Sampai kemudian di ayat 21 ini, 22, Allah menyatakan afaman yamshi, apakah orang yang berjalan, kata Allah, mukibban yang terjungkal, kepalanya ada di bawah. Ada yang memaknai benar-benar kepalanya ada di bawah, jadi kakinya di atas. Ada orang yang berjalan, kepalanya ada di bawah. Sebagian lagi menafsirkan sebagai bukan benar-benar dalam pengertian kepala di bawah, tapi munakkisan ra'sahu la yanzuru amamahu wa la yaminahu wa la shimalahu. Kata Imam Qurtubi, makna yang lain adalah kepalanya tertunduk ke bawahnya, sehingga dia karena
saking ketakutannya dia tunduk begini, tidak melihat ke depannya, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Jadi ada yang benar-benar memahami mukibban itu orang yang berjalan kepalanya ada di bawah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah orang itu berjalan dengan kakinya? Bagaimana ada orang kok bisa berjalan dengan kepalanya? Kata sahabat keheranan. Rasulullah menjawab, dia Allah yang bisa menjalankan manusia dengan kakinya, tentulah juga bisa menjalankan manusia dengan kepalanya. Jadi sekarang bayangin ya, wonten gambaran orang yang berjalan dengan kepalanya, nomor satu, atau gambaran orang yang kepalanya tertunduk, ngeten terus. Dan dia tidak berani melihat ke depan, tidak melihat ke depan, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Kita lihat dulu ya. Maka apakah orang yang berjalan sambil tertunduk ngeten, terjungkal kepalanya itu, ahda ammay yamshi sawiyan ala siratul mustaqim, dia itu lebih lurus, dia itu lebih mendapatkan hidayah, lebih mendapatkan petunjuk dibanding orang yang berjalan sawiyan ala siratul mustaqim, yang tegak lurus di jalan yang lurus. Sekarang Allah itu menggambarkan ada dua orang, ya gampangannya. Satu yang terjungkal kepalanya, atau yang dia nengok ngeten. Yang satu tegap, dia tahu arahnya depan, dia melihat dengan jelas kanan kiri, jalan yang dia tempuh lurus, tidak berkelok-kelok. Sementara dia sawiyan, sempurna, simetri, jelas, clear dia pandangannya ke depan. Allah SWT mengomparkan mana yang lebih mendapatkan petunjuk, mana yang bisa sampai ke tujuan, mana yang lebih ahda, yang lebih mendapatkan hidayah, yang terjungkal kepalanya atau justru yang tegak berdiri lurus menatap ke depan, dia tahu arah yang dia tempuh. Tentu saja tidak perlu jawaban kalimat ini karena terlalu mudah untuk menjawabnya. Allah sebenarnya mengingatkan kepada kita melalui ayat ini untuk melihat dua model karakter orang. Apa model karakternya? Satu, orang yang tidak bisa ngelihat ke depan. Ngelihatnya kemana? Ke bawah saja. Nomor satu. Yang satu, orang ngelihatnya ke depan sana. Dia tahu tujuannya, namanya siratum mustaqim. Oke, kita lihat dulu. Apa maksudnya ayat ini? Kita ini kalau ngelihat orang yang kepalanya atau pandangannya ke bawah terus, itu lebih mendekati gambaran manusia atau hewan. Jangan nek ningali PT utawi nopo lah, yang ngene terus nyecep terus, dia ndak pernah dongak kecuali kalau ada bahaya. Terus mangan mawon. Sebenarnya satu, menurut para mufassir, ini sebenarnya gambaran orang yang hidupnya kalau bangsa sekarang namanya dia terpenjara oleh kedisinian. Sing dipikir mung ning sore iki tok wis, donya tok. Seakan-akan ngeten tok gambarane. Jadi dia ndak mau ngelihat ke depan sana. Dia nggak tahu akhirat, dia ndak pernah mikirin akhirat karena motivasinya, tujuannya, cita-citanya dingkluk mawon. Yang dipikir adalah dunia saja, duit saja, wanita saja, jabatan saja, ngoten terus. Sampai gambaran itu orang itu terjungkal, dia tidak bisa ngeliat ke depan. Kalau tanglet ngeten lah. Kapan orang itu disebut orang yang pinter? Kalau dia mikirnya lebih jauh dibanding orang biasa. Kabeh sik mikir di sini, dia sudah sampai di sana, pinter orang itu. Kalau dia bisa mikir sampai lebih jauh lagi, namanya jenius orangnya. Maka ciri orang jenius adalah orang yang bisa berpikir jauh lebih jauh dibanding kita. Kita mikirnya wonten apel logur, teng. Kalau kita, loro rek ngoten tok. Tapi lah Isaac Newton, dia mikir apel duwe berat, duwe massa, jatuh ke bawah. Bulan itu kenapa kok tidak jatuh ke bawah ya? Ada dia. Lah dipikir sama dia. Jadi kita cuman mandek di apel, Isaac Newton tutup gravitasi, ngoten maksudnya. Karena itu dia orang jenius, dia mikir jauh di sana. Nah, mari yang dipikirkan,
Kita ini sebenarnya diajarin oleh Al-Quranul Karim, oleh agama ini untuk berpikir yang paling terjauh. Disadarkan sejak awal tujuan kita ini mau kemana. Hidup kita yang paling hakiki itu di mana. Tujuan yang kamu harus sadar mau kemana. Ini pun dijelaskan dari awal. Kita ini diciptakan untuk akhirat. Karena itu kata Sayyidina Ali, kita ini disebut dengan abnaul akhirah, anak-anak akhirat kita ini. Adres kita awalnya adalah surga karena dari Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya. Yang menarik untuk kita pikirkan. Jadi orang Islam itu mikirnya jauh, yaitu ke akhirat sana. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan al-kayyis man dana nafsah ya wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah SAW. Orang yang cerdas itu adalah, yang jenius itu adalah, kayyis itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupannya setelah mati. Saya mau ke akhirat sana, karena itu saya harus begini, harus begini, harus begini. Tujuannya jauh, clear, jelas. Dia ibarat orang, dia tegak berdiri karena dia tahu destinasinya. Seperti yang kemarin kita ceritakan ya, ada anak kuliah kedokteran tapi nggak jelas clearnya. Mau kemana kamu? Nggak jelas. Bahkan apalagi ada banyak orang yang menjalani kehidupan hanya untuk dunia mawon. Ngoten maksudnya. Dia terjungkal oleh hawa nafsunya sendiri. Masya Allah ya. Allah sekarang menggambarkan. Dan ini bukan untuk kepentingan Allah SWT. Untuk bukan kepentingan agama ini. Untuk kepentingan kita sendiri-sendiri. Untuk kebahagiaan kita. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah mboten mikir tujuan ujungnya, dia akan disibukkan dengan apa yang sekarang dilakukan. Dan menakutkan ya. Al-Quran menyatakan wonten surah As-Sajdah ya. Karena katanya mau surat Sajdah. Kata Allah SWT ya. Allah menyatakan alam tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim ya. Nanti orang-orang mujrimun ya, orang-orang yang kriminal itu nakisu itu ngeten iki. Tapi dipakai isim fa'il. Kalau isim fa'il itu artinya dia terus-menerus. Ngangkat mawon boten ngeten tok. Nanti ketika bertemu dengan Allah SWT. Sampai kapan? Tidak tahu, tidak ada batasannya. Karena Quran menggunakan isim fa'il. Ngeten tok niku. Dan nanti dia bilang cuman Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, kata dia nanti. Jadi Allah ningali sakniki. Saya sekarang sudah melihat ya Allah. Karena itu sekarang kami dengar ya Allah. Ya, farji'na, maka kembalikan kami ya Allah. Kemana? Ke dunia lagi. Sekarang dia tahu tujuan saya hidup adalah akhirat. Lah Allah mengingatkan kita. Diingatkan afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Masya Allah, monggo dipikirakan mana yang lebih lurus. Dan kita harus tahu, jangan, makanya nanti Rasulullah SAW diperingatkan oleh Al-Quranul Karim. Bahkan orang mukmin semuanya diperingatkan. Jangan kamu terpesona. Kalau ada ngelihat orang yang misalnya sukses di dunia, tapi penuh maksiat. Dia itu terjungkal sebenarnya hakikatnya. Monggo dipikirkan ya. Jadi nanti kita akan melihat kalau orang itu tahu tujuannya, kemana dia harus menjalankan kehidupan di dunia ini, tujuannya apa, maka dia adalah orang yang jelas. Karena sudah tahu jelas tujuan saya ini, amal yang harus saya lakukan begini. Itu gambarannya. Nah, sementara orang yang tidak punya kejelasan dalam hidup digambarkan oleh Al-Quran seperti orang yang terjungkal. Loro kabeh niku. Dan nanti prakteknya dalam kehidupan ngeboten bahagia orang yang kayak begini ini. Jenengan lihatlah Fir'aun, Namrud, Qarun, semua orang-orang boten jelas. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. Ini orang yang paling mewangkel no. Setiap Jum'ah dia menjadi MC ilegal. Jadi sebelum MC-nya ngasih tahu yang bertindak sebagai khotib Jum'ah ini adalah dia sudah berdiri duluan.
Begitu Nabi Muhammad sudah mau ke mimbar, dia berdiri. Dia berdiri dan menyatakan, ya ma'syarul muslimin, hei orang-orang Islam, perhatikan ya, ini Rasulullah SAW. Dengarkan khutbahnya, dengarkan. Duduk dia. Setiap Jum'ah ngoten. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepalane wong munafik. Tidak ada iman di hatinya, tapi setiap Jum'ah ngoten deh. Suatu hari dia berdiri, ya ma'syarul muslimin, perhatikan ya, ini Rasulullah SAW. Dengarkan nanti khutbahnya. Ditarik teng sahabat, duduk kamu wahai, kata dia, orang munafik. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan itu? Karena dia kepingin memimpin di hadapan manusia, saya ini orang beriman. Saya mensupport Rasulullah SAW. Saya mendukung Rasulullah SAW. Kenapa? Agar tetap orang mengira dia orang mukmin. Karena urusan nifak niku urusan di dalam hati, orang tidak bisa kelihatan. Suatu hari anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini anak yang soleh. Dia berkumpul dengan Rasulullah SAW. Nabi sedang minum. Kata dia, ya Rasulullah, sisa air minummu adalah keutamaan yang saya berharap bisa mensucikan hati ayahku. Ya, dia minta sisa air minum Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, oke, diberi sama dia. Dibawa pulang ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata bapaknya, apa itu? Kata dia, hadhihi fadlah min syarabin Nabi. Ini adalah keutamaan dari sisa air minum Nabi Muhammad SAW yang saya berharap akan mensucikan hatimu, wahai ayahku. Apa katanya Abdullah bin Ubay bin Salul? Kata dia, sungguh air kencing ibumu itu lebih suci dibanding sisa air minum Muhammad. Coba kalimatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ngewamu anaknya, pergi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bolehkah aku membunuh ayahku? Mangkel, dia mangkel, meskipun itu ayahnya sendiri. Tapi begitu ada Allah dan Rasulnya dihina dia tidak tahan. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku bunuh ayahku? Kok Rasulullah SAW menyatakan, jangan, akan tetapi berlembah lembutlah dan sayangi orang tuamu. Turun ayat Al-Quran akhir surah Al-Mumtahanah. Nah, As-Sajdah nama Al-Mumtahanah nih. Akhir surah Al-Mumtahanah, Allah menjelaskan, la tajidu qauman, kamu tidak akan pernah dapati satu kaum yang beriman dengan sungguh-sungguh, yang mencintai Allah dan Rasulnya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yuwadduna man haddallaha rasulah. Orang itu imannya kepada Allah dan hari akhir itu teman, tidak mungkin dia bisa berkasih sayang dengan orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Meskipun yang menantang itu bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Karena iman itu yang akan menjadi pemisah nanti. Gak iso aku, ayah, saya tetap cinta sama kamu. Tapi lek sampean tetap ngilok-ngilok no Kanjeng Nabi, saya nggak bisa. Saya bisa berseberangan. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat. Tapi tidak mungkin orang itu iman, terus jenengan ketemu wong ngenyek-ngenyek Kanjeng Nabi, gak apa-apa coy, biasa coy. Mboten saged. Karena iman itu akan menjadi pembeda seperti air dan minyak, mboten saged kempal. Wah, bahkan sak lembut-lembute Abu Bakar nih loh, sak lembut-lembute Abu Bakar. Bapake namine Utsman, julukane Abu Quhafah. Bapake niki ngece-ngece Rasulullah, nyumpas rapai, sabba niku lek bahasa Malang misui Kanjeng Nabi. Muntap Abu Bakar, ditempeleng teng Abu Bakar. Abu Bakar ku sak lembut-lembute tiyang. Nemen lembute niku. Kanjeng Nabi dipisui ndak tahan, ditamper teng piyambake. Ngeblak bapake. Teng Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya nopo? Awak mulai ngono maneh, ojo ulangi. Ya kata Rasulullah SAW. Masya Allah nih, aku mau Islam nih. Masya Allah. Terus Abu Bakar, untung ya Rasulullah, kalau seandainya ono pedang di sisi itu, mungkin tak tusuk bapakku itu. Karena tidak muangkel oleh Nabi di dipisui niku mau. Sabar. Tapi nanti Abu Quhafah masuk Islam, masuk Islam, Masya Allah. Nah, yang menarik termasuk anaknya ngoten, anaknya Abu Bakar juga lama masuk Islam, yang Abdurrahman dan seterusnya. Jadi
Ini dua jalan yang berbeda antara orang yang punya jalan jelas dengan orang ingkang boten gak ada jalan ingkang jelas. Saya tunjukin ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda orang yang sebenarnya baik tapi boten melebet Islam karena terlalu sayang masih dengan Tuhannya. Dia ini ndamel Tuhan dari kayu, tiap hari dikasih lengo wangi. Terus sangat cinta dia, ditaruh di kamarnya. Konco-konco ini mlebu Islam sedoyo. Salman Al-Farisi, konco-konco ini. Suatu hari Salman menebotan kelintu kula mlebet teng griyane karena konco plek. Yang di Abu Darda lagi metu. Aku ya mlebu teng kamare, monggo. Krana wis plek niki kali bojone. Oke, masuk. Dilihat ada napa namine patung itu. Diambil sama dia, terus dikasih kotoran, ditaruh di tempat sampah. Bojone mencak-mencak. Ojo Salman, ngamuk kok bojoku ngene. Wis barno warana ya aku sing ngelak. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Terus bener marah dia, istrinya dimarahin. Di mana Tuhanku? Dibuang sama Salman dan seterusnya. Diberseni, diadusi, kayak lengo wangi maneh. Terus mikir mbak ini, lah iya, kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa bela diri? Kata dia. Masya Allah. Dan kemudian dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, Masya Allah, berubah gaya hidupnya. Niku maksudnya sawiyan ala siratim mustaqim. Sekarang anak-anaknya mentas semuanya, dia akhir hidupnya niku menarik ya. Orang yang kaya raya, banyak hartanya. Menariknya, kemudian apa yang terjadi pada dia? Waktu dikunjungi oleh beberapa sahabatnya, hartanya niku sampun habis sedoyo. Orang kaget, kemana semua hartanya? Medayo ditangleti, wah ya Abu Darda, kemana semua hartamu? Kata dia. Saya ini mau pindah, tidak tinggal di Malang, ibaratnya. Saya mau pindah jauh ke negeri sana, ke satu negeri. Karena itu, semua harta saya pelan-pelan saya kirimkan ke sana. Karena saya mau tinggal di sana, kata dia. Dan nanti, kalau saya sudah pindah ke sana, saya juga tidak mau bawa barat-barat lah. Karena itu mulai sekarang sudah saya cicil, saya untuk beli batanya, semennya, dan seterusnya. Setelah selesai, apa kata Abu Darda? Kamu tahu apa yang aku maksudkan? Kata dia. Karena kata Abu Darda, saya ini mau ke negeri akhirat. Mulai sekarang saya udah nyicil untuk punya rumah di sana. Masya Allah, untuk kita pikirkan. Orang sekarang dia tahu kemana dia menuju itu. Udah jelas kemana sawiyan ala siratim mustaqim. Niku kalimat ini yang kemudian memukul kesadaran kita. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul, katakan Muhammad, sejak mulai ayat ini bicaranya sekarang kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan menarik nih, kados nopo namine mukjizati Al-Qur'an. Allah karena itu di dalam tafsir macam-macam. Siapa yang berjalan dengan terjungkal? Ada yang mengartikan Abu Jahal. Siapa yang berjalan dengan lurus? Ammar bin Yasir. Yang waktu masih ingat ketika bapaknya, istrinya itu diperintah oleh Utbah menyebutkan kelintu untuk atau Abu Jahal untuk keluar dari agama Muhammad SAW, tapi dia tetap saja mboten purun. Akhirnya ditombak, mohon maaf dari kemaluannya sehingga sampai ke mulutnya keluar tombak itu. Kurang ajar Abu Jahal. Ya, bapaknya kemudian menjerit, ditombak juga oleh Abu Jahal, dan sampai terakhir Ammar yang kemudian disuruh dia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh tentang Nabi Muhammad, ya, yang sesuatu yang terkenal ya. Jadi kisah yang berkenaan dengan syahid pertama dalam dunia Islam. Nah, ada yang menghubungkan ayat ini, yang terjungkal itu adalah Abu Jahal, yang lurus adalah Ammar bin Yasir. Ya, jadi
Itu gambarannya. Ada juga yang menyatakan yang terjungkal itu adalah semua orang yang tidak mengikuti ajaran agama Islam atau yang tidak mengikuti dakwah Rasulullah SAW, dan yang jalan lurus sawiyan ala surati mustaqim adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menarik, memang setelah siratal mustaqim, kalimatnya, ayatnya kemudian diarahkan semua kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan kita itu dikasih tahu kalau mau contoh orang yang berjalan lurus, tegak lurus, ya di jalan yang lurus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu setelah siratal mustaqim, kul, katakan Muhammad, ya, huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang ansha'akum. Ini kata-kata Al-Quran itu spesifik memang ya. Wonten fatoro, wonten kholaqa, wonten ja'ala, wonten baro'a, wonten dharo'a, wonten ansya'a. Semuanya mencipta. Tapi wonten perbedaannya. Kalau mencipta dari nol, nggak ada bahannya sama sekali, nggak ada contohnya sama sekali, dari ketiadaan, bahasa Arabnya fatoro. Allah disebut fatirus samawati wal ard, al-fatir. Jadi kalau menciptakan tidak ada bahannya. Kalau kholaqa, menciptakan sampun wonten bahane. Misalnya kalau dari kayu dirubah menjadi meja, itu namanya kholaqa. Atau nanti ditransform dari meja dirubah jadi nopo, ja'ala. Ansya'a itu mewujudkan, mengadakan. Niku namine aujada, ya. Maksud kalimatnya. Dialah Allah yang menjadikan, mengadakan kita semuanya. Yang awalnya tidak ada, kemudian jadilah kita. Prosesnya panjang ya, mulai dari debu, kemudian jadi tanah liat, dari tanah lempung, kemudian jadi tanah yang mengering, sol-sol, kemudian terus sampai jadi Nabi Adam itu surahnya, bentuknya masih, kemudian dikasih ruh, baru kemudian lahirlah Nabi Adam alaihissalam, dan dari situ kemudian lahirlah kita semuanya sebagai keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT menyatakan dialah Allah yang mengadakan kamu semuanya. Kata Allah SWT, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat ini menarik. Allah menjadikan kita, kata Allah SWT, wa ja'ala, dan kemudian menjadikan buat kita, yang pertama, as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur dengan 3 karunia ini. Mau diperhatikan dulu kalimatnya. As-sam'a kalimatnya tunggal. Al-absar kalimatnya jamak. Al-af'idah kalimatnya jamak. Oh, ini menarik. Mestine jamak. Atau tunggal. Enggak, 1 tunggal, 2 jamak. Nggih, mboten ini as-sam'u, misalnya wal basaru, wal fuadu, mesti yang ngoten. Al-Qur'an ndak. Jadi as-sam'u, al-absar, al-af'idah. 2 jamak, 1 tunggal. Kenapa begitu? Mau dipikirkan. Salah satu kenapa Allah bikin begitu? 1, karena kita hanya bisa mendengar 1 saja. Jenengan boten saged ningali kata-kata mendengarkan banyak-banyak. Gitu. Kita ini kalau dengerin 1, jenengan sekarang mendengarkan kulo, kalian dengerin yang lain mesti boten karu-karuan. Gak ada yang bisa diserap. Telinga kita ini punya kemampuan mendengar 1 informasi. Wong bahkan krungu tok tapi boten dicerna teng utek, boten paham. Seperti bapak-bapak, asik dia bojone wis ngomong anu Pak ini. Pak, opo Dek? Padahal iku nggih krungu. Lah namine as-sam'a. Kan itu Allah menyatakan as-sam'a 1. Karena memang kita hanya bisa mendengar 1. Tapi kalau absor, penglihatan, saged ningali kata. Saya sekarang melihat banyak ini. Ngelihat niku. Karena itu dibikin jamak. Hati nggih ngoten. Saat ini iso campur aduk, yono seneng, yono mikir utang, yono macam-macam dari situ teng ati.
Karena itu Quran menyatakan wal afidah. Masya Allah, nomor satu, indahnya Al-Quran. As-sam'a wal absara wal afidah, nomor satu. Nomor dua, kenapa disebut telinga lebih dahulu? Kenapa kok tidak mata lebih dahulu, baru telinga? Karena memang kalau kita lihat secara biologis, pertama kali yang bisa digunakan dalam embriologi kita, itu telinga dulu. Jadi, kalau mboten kelintu 26 minggu ibu niku menawi hamil, niku telingane bayi pun saged mendengar. Meripat dereng. Karena itu telinga dulu. Karena itu ibu kedah rajin ngaji lek hamil. Utawi nopo lah lek wong bule dengerin musik klasik terus ya. Kenapa? Karena telinganya sudah berfungsi. Tapi tidak matanya. Nggih. Karena itu lihat Quran menarik as-sam' dulu, baru kemudian absar, baru kemudian afidah. Lah, tiga ini sebenarnya adalah alat kita untuk apa? Untuk kemudian kita sadar akan tadi niku. Sawiyan ala siratim mustaqim. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, itu sumber hidayah. Pendengaran dipirengaken nopo mawon, menarik ya. Nah, itu yang seringkali kita tidak dimanfaatkan. Kenapa? Karena tadi orang wis ngeten nggih. Sedikit lek teng ilmu napa namine tahun swidak wonten wong Amerika niku memetakan otak kita. Nggih. Dibagi tiga otak kita niku. Jadi kita ini satu tubuh tapi nggak ada telu Dan menurut ilmu pengetahuan, otak kita itu mengalami perkembangan. Otak hewan manusia ini. Dulu awalnya jutaan tahun yang lalu, otak pertama itu namanya otak reptil. Reptilian brain istilahnya. Otak di belah sini itu namanya reptilian. Terus berevolusi malih, luwih hebat malih namanya mammalian brain. Otak mamalia. Duduk mamalia memang. Jadi wonten reptilian, mantun ngonten atau otak buaya, terus otak mamalia. Lah, yang di atas sendiri ini namanya neokortek namanya. Dan ini otaknya manusia. Bedanya nopo? Sebenarnya tiga-tiganya ini penting. Tetapi cara kerjanya berbeda. Kalau buaya itu otak reptil, fungsinya untuk instinktif. Misalnya ini panas, nah ya langsung, mboten usah mikir, cepet cara kerjanya. Jadi sifatnya cepet karena untuk survival kita, untuk kehidupan kita. Lek wonten katina seketika kita ini. Mboten dipikir niku lek jenengan misalnya mikir programe yok nopo niku Ustaz nggih. Jenengan tanglet yugane menawi wonten sing sekolah IT itu nopo. Niku menawi teng UB, SIG niku mungkin ndamel program teng komputer saged ngerakaken tangan. Nah, ngeten niku pun lulus SIG niku. Niku pun mumet mikir ngeten niku. Mumet niku pun iso sampai lah terus iso ngene niku. Masya Allah, niku pun rumet ngodinge yok nopo wah. Terus robotnya terus iso ngene. Wis SIG pun lulus pun. Top niku pun. Sik suwi niku wonten programe iso nyambungno terus iso ngene niku. Cepete otak kita kalau kena panas. Yok nopo terus niku kerjone niku. Niku siapa yang bekerja? Otak buaya kita. Sifatnya sakjek saknyek bahasa Jermannya. Sakjek saknyek langsung ngoten tok. Yang kedua namanya otak mamalia. Niku sifatnya untuk kasih sayang. Kalau kita melihat terus kita sedih, kita ngelihat orang tidak punya kemudian jatuh iba kita, rasa senang dan seterusnya. Niku mamalia kita. Lah, otak yang berpikir objektif, mikir, kalkulasi dan segala macam, niku otak menungso, neokortek di sini. Pertanyaan kita, manusia itu tidak semua orang beda, tidak semua orang sama maksud saya. Wonten wong niku uripe sing digawe mong otak buayane mawon. Orangnya temperamental, sakjek saknyek, gak punya kasih sayang.
Warpel ngeten kok kados buaya nih kon. Jadi meskipun dia manusia, sebenarnya hakikatnya dia adalah krokodil. Ngoten. Lalu saya setuju tentang ilmu pengetahuan. Jadi kenapa? Karena tidak berlaku dua otak yang lain nih. Kak, lah ini ku mau karena tadi nih ku. Yang kalau bahasa Al-Quran apa? Dingkluk mau, guluk ini tentu. Niku kalau dia pakai reptilian. Kita kalau menyelesaikan urusan pakai reptilian rusak. Ono didik cerai kon. Wes ngoten tok polahe. Mantun-mantun baru terus ngerasa, "Lah iya apa aku kok ngono mau ya?" Ngoten. Baru ditimbang pakai pikiran rasional, neokorteknya jalan. Lah mau apa kok ndak dipikir? Ngoten. Oke. Lah, yang menarik untuk difikirkan adalah kebanyakan dari kita itu sesungguhnya kalau dipikir kita ini dalam hidup lebih banyak menggunakan sing pundi? Mamalia sebenarnya. Kebanyakan manusia nih. Jadi juarang sing bener urip niku ndamel akal tok niku. Logika rasional jarang. Jadi kita ini lebih banyak didorong oleh untuk berbuat sesuatu itu ya, didorong oleh otak mamalia kita. Perasaan senang, perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan dan segala macam. Dan itu kuat dorongannya kepada kita. Jadi dengan pikirlah dalam satu hari, saya kenapa ya? Aku lek masak no sarapan kanggo bojoku iku jane krana apa ya? Ya saket lah dekne mamalia. Tapi lek sampean mikir engko aku krana ngene, habis itu nanti kalau saya memasakkan enak, saya dapat bonus begini, berarti neokortek. Kira-kira begitu. Lah, kita ini ternyata sebenarnya lebih banyak ditopang oleh perbuatan kita ini, lebih banyak mamalia yang bekerja. Karena dia yang lebih kuat sebenarnya dibanding otak kita. Bukan berarti otak kita tidak kuat, tapi dalam kehidupan itu mengontrol kita lebih kuat. Karena itulah Quran banyak sekali menyentuh emosi kita. Karena kalau kita sudah kesentuh, kita berbuat. Gitu. Kita tidak punya duit, tapi saya misalnya menyentuh, wakan bu lari ini bu, masya Allah, boten sakit mangan, boten gak ada yotro, ibu ini ku, terus mas pun duit, ayo lari urunan rek, ngoten kita. Karena kita nih gak ada niku mau, masya Allah. Lah Al-Quran menyatakan kita ini dikasih, kata Al-Quran, telinga, pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih afidah. Afidah niku, jadi hati kita kalau dalam Al-Quran, jadi lapis paling luar namanya sodr. Sodr, jerone sodr namanya kolbun. Jerone kolbun namanya fuadun. Jerone fuad namanya lubun. Nah ini namanya hati kalau dalam Quran. Jadi paling bawah namanya sodrun, naik lagi namanya kolbun, naik lagi namanya fuadun, naik lagi namanya lubun. Nah, tadi fuad di mana? Nomor 3. Nah, apa bedanya Ustadz? Gini, kalau sodrun itu informasi mawon. Setan itu hanya bisa masuk di mana? Di sini. Boten sakit masuk di sini, apalagi di sini. Niki inti nih, ibarat ngriyo, niki ngriyane jenengan, hati kita yang paling dalam. Jadi gini, kalau kita dapat kados, misalnya setan, misalnya ini hati kita, misalnya ya, masjid ini. Jadi di dalamnya itu kita, lubun. Ininya namanya fuadun, sampai batas keluar namanya kolbun, baru di luar sana itu namanya sodrun. Nah, setan itu muter mawon. Tekan cendela, bakso. Tutup kita, tekan situ, bakso. Ngoten tok kemampuan setan itu. Dia tidak bisa maksa kita. Itu yang disebut Quran dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Kados iklan nih loh. Miss glow, glowing, shining, ngoten terus. Lah, kapan kemudian kita tergerak? Jadi kalau masih di sodrun, boten kuat, belum menggerakkan amal. Karena sebatas informasi. Saya menjelaskan begini ini, ditangkap jenengan masuk teng pundi rien, sodrun rien. Terus jenengan masukkan, iya bener.
Terus dengan terami dia masuk kemana? Ke kolbun. Dalam bahasa Indonesia kita nyebut kalbu. Kolbun itu sifatnya bolak-balik. Belum kuat masih. Ya tapi yo bener pancene ngono ya. Ibarat saya cerita tentang orang yang miskin, yo seakan pancene, tapi duit di omah mek sakono ya. Yo apa yo? Nyumbang apa ndak? Ini kan namanya kolbun. Dia masih ngeten. Namanya kolbun. Kalau dia naik lagi, jenengan lebokno malih, namanya fuad. Di fuad niku pun masuk kuat, mesti bergerak kalau sudah di fuad. Nah, daging niku kalau kita panggang terus mateng panggangane, orang Arab menyatakan lahmun faid, roasted beef. Jadi sudah dipanggang mateng, wis tembus teng ati. Karena itu kekasih hati, bahasa Arabnya samroh fuadi. Ngoten. Karena sudah masuk jauh di dalam hati kita. Nah, dari fuad kalau masuk lagi ke inti hati kita namanya lub. Jamaknya albab. Orangnya disebut ulul albab. Nopo cirine ulul albab jenengan waos teng Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu orang yang mengingat Allah. Kapan? Ngadeg, longgo, berbaring, dia ingat Allah. Nopo? Keranten Allahnya, ingatan dia tentang Allah sudah masuk jauh ke jantung hatinya sampai di yang paling terdalam, sehingga berbaring dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berdiri dia ingat Allah. Kita kapan ingat Allah? Lek mboten gadah yo terus saat ingat Allah misalnya, nggih. Beda, kenapa? Karena itu tadi. Ngoten maksudnya. Jadi perlu bagaimana cara memasukkan direngeng-rengeng ngeten terus dipikir ya Allah. Semakin kita dapat informasi terus dipikirkan, dibenarkan, masuk dia makin dalam, makin dalam, makin dalam. Itu yang dilakukan oleh para sahabat sampai nangis, sampai nadaburi Al-Qur'anul Karim. Ya, itu yang kemudian masuk ke dalam hatinya. Terus dipikir, afamay yamshi mukibban ala wajhihi. Ya Allah wis suwe awake iki rek urip mikir donya tok. Koyok petik ae aku iku. Nyato ndak tau ndangak. Ono akhirat besok iku. Kok ngene ae. Baru lek digetak baru nontok ngadeg. Ya, Masya Allah. Itu diingatkan sama kita. Jenengan nek mikir-mikir direngeng-rengeng nak tembus mangke teng ati niku. Tapi lek sekedar afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda may yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya lewat mawon ngoten. Tapi direnungkan, ya Allah. Saya itu kok ndak mikir mau kemana saya ini. Terus aku lek mati terus ya opo terus. Kenapa saya kok ndak pernah berpikir? Ya. Bahkan untuk saya agar bisa hidup baik saja saya mikir. Sekolah TK, sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, kuliah, tambah mana kuliah. Hanya kepingin hidup sukses di dunia. Opo aku ndak mikir ya hidup sukses di akhirat. Apa yang saya lakukan untuk akhirat saya? Kenapa hidup saya kok terjungkal? Kenapa ibarat orang, saya ini berjalan dengan kepala, tidak dengan kaki saya? Karena saking tidak tahunya depan saya apa, kanan saya apa, kiri saya apa, kata Al-Quranul Karim. Makanya kemudian katakan Muhammad, Allah yang jadikan semua potensi diberikan oleh Allah. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati. Ya, karena Quran itu menggunakan hati untuk berpikir. Nih, makanya saya bawa tadi ke otak. Karena Quran itu lahum kulubun layak qiluna biha. Mereka punya kulub, punya hati, tapi mereka tidak berpikir dengan hati. Tidak berpikir dengan hati itu ngeten loh misalnya. Seperti anak kita SMA. Dia tahu kalau misalnya rokokan atau nonton film porno itu jelek. Dia tahu. Tapi gara-gara, aku ambil ibumu engko metu yang Surabaya. Mulai isu, awakmu ndek omahe wis yo. Anu ae. Oh nggih ya, anak SMA. Dia panggil temennya. Ya, ke rumahnya. Wah, ayo nonton ayo. Misalnya, karena sesama masih anak-anak muda. Jadi dia tahu itu benar, ya, dia tahu itu salah, tapi tetap dia lakukan.
Kapan dia dengan hati? Begitu katanya bapaknya ini pulangnya zuhur, jam 10 mobil di bawah, tin, bingung mbak anaknya. Wadah, baru dia sekarang mikir dengan hatinya. Karena dia tersadar sekarang, bapak wis teko. Ngoten gampangane. Nah kita ini sering begitu, informasi itu boten tembus kepada manah kita. Kan itu Allah menyatakan, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali yang mensyukuri nikmat itu. Kapan kita bersyukur? Kalau kita diberi sesuatu, kita manfaatkan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian karena kita mendapatkan manfaatnya, kemudian kita matur nuwun ya Allah. Nah gitu. Kita dikasih mobil, tapi jenengan boten nate nguripi, tidak pernah dipakai. Ya bagaimana kita bisa bersyukur? Kita dikasih telinga, kita dikasih penglihatan, kita dikasih hati. Telinga kita tidak pernah mendengarkan Al-Quran, tidak pernah dengerin hadis, tidak pernah dengerin kalimat-kalimat yang baik dalam agama ini. Mata kita tidak pernah menatap ke langit, melihat kekuasaan Allah SWT. Hati kita tidak pernah mentadaburi Al-Quranul Karim. Masya Allah. Itu yang disebut Al-Quran, qalilam ma tashkurun. Cek sedidi erek sing nyukuri nikmat itu. Padahal kalau kita terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku pendengaran. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku penglihatan, dan seterusnya. Itu yang harus kita pikirkan. Qalilam ma tashkurun, qalilam ma tashkurun. Boten selesai mangke. Kita lanjutkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul katakan Muhammad, huwa dia Allah allazi dzara'akum, yang menyebarkan kalian. Jadi yang pertama, Allah menciptakan kita, ngasih telinga, ngasih mata, ngasih hati. Setelah itu Allah memasangkan kita, menikahkan kita, dan menyebarkan kita. Dzara'akum fil ardi, di muka bumi ini. Wa ilaihi tusyarun, dan nanti kepadanya kita dikembalikan oleh Allah SWT. Adzan rumiyin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kita lanjutkan kersane selesai ayat Al-Quran, surat Al-Mulk ini agak cepat. Allah kemudian mengingatkan kita tentang kehidupan sosial kita. Jadi kita ini punya dua kehidupan yang nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Satu, kehidupan individual kita.
Yang kedua, kehidupan sosial kita. Kita ini makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Dan semuanya nggak ada tanggung jawab. Sebagai individu kita tanggung jawab karena Allah nganugerahkan kita telinga, nganugerahkan kita mata, nganugerahkan kita hati. Dan nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Apakah kita bersyukur nopo boten? Nomor 1. Nomor 2, kata Allah, Qul huwallazi, katakan Muhammad, dialah Allah yang menebarkan kalian. Dharo'a itu memasangkan kita, kemudian melahirkan anak-anak, terus sampai menyebarkan di seluruh dunia ini. Ya, dharo'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Dan nanti kepadanya kita semuanya akan dikembalikan oleh Allah SWT. Lah, Allah mengingatkan kita ini dipasangkan dengan suami, dengan istri, kemudian punya anak, punya tetangga, semuanya. Ingat itu semuanya, karena nanti pasti kita dimintai pertanggungjawaban. Relasi kita, interaksi kita dengan bapak kita, dengan mertua kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dan seterusnya. Abu Darda, lagi-lagi Abu Darda, nggak ada unta, namanya Damun, untanya nih. Untanya nih, dipikir bobote, unta iki saene, kekuatan mestinya dia cuman bisa membawa bobot katakanlah 5 kilo. Dia ndak pernah membebani lebih dari 5 kilo. Masya Allah ya Abu Darda nih. Kalau ada orang yang minjam, dia kasih tahu, sampean katanya boleh, tapi ojo sampai ngelebeni 5 kilo. Ibaratnya ngoten. Dan ketika dia mau meninggal dunia, dia ngomong sama untanya ini. Lihat sahabat Kanjeng Nabi, jenengan pikiraken nih. Sahabat Kanjeng Nabi nih. Kata dia, ya Damun, unta nih, unta, menarik ya. Salah satu kebiasaan tradisi di kalangan umat Islam adalah kita itu menjadikan makhluk ciptaan Allah itu juga sebagai subjek. Ngeten nggih, agak niki terlalu lama nanti kula, tapi penting ngeten. Dulu agama kita ini menjadikan semua makhluk ciptaan Allah niku nggih sama-sama subjek. Jadi kita ini berinteraksi, nggih tetap memiliki, bahasa sekarang memiliki rasa keprihewanan dan kepritumbuhan katakan. Ibaratnya, lah orang modern semenjak 1700-an karena Eropa terus jadi Renaisan itu melihat selain manusia niku objek, boten subjek. Nopo bedane Ustaz? Beda banget. Kalau sebagai objek, aku itu subjeknya. Iki objek ya pancen kudu tak manfaatno, tak entek-entekno. Karena itu sifatnya ngeksploitasi. Melbutan, wah iki ya tak tudol kabeh kok iki dadi meja apa. Wateke ngoten. Wateke ku bisnis dhuwit ngentekno teng alam ngoten pikirane. Lek nontok manuk kabeh kaya wong jenengan nek teng Mekah, lah bedane terus ketok aduh iki burung dara goreng kabeh iki misale. Pikirane ngoten tok karena objek. Jenengan tinggali mbah-mbah jenengan zaman biyen. Sebenarnya ini bukan hanya Islam, semua wong riyen niku mboten. Dia ngambil secukupnya. Karena dia merasa sama-sama makhluk Gusti Allah. Sama alam bersahabat, sesamanya. Bahkan karena itu wong Jawa ngasih nama-nama ke gunung, ke apa. Kenapa? Karena seakan-akan sama-sama subjek. Ngoten maksudnya. Kalau sama-sama subjek, akibatnya kita tidak mengeksploitasi, hanya saling memanfaatkan. Nah, agama Islam termasuk yang begitu. Ya, saking sekarang itu dirusak oleh ambisi modern sing kapitalistik niku, sing kuabe diregani mung karo dhuwit tok isine. Lihat, hatta untane Kanjeng Nabi dikasih nama. Pedang dikasih nama. Menarik ya. Al-Qaswa, untane Kanjeng Nabi. Dan seterusnya. Dan itu yang sekarang harus kita building sama anak-anak kita, karena semuanya nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dharo'akum fil ardi. Makanya Allah mengingatkan wa ilaihi tusyarun, dan kepadanya kamu semuanya nanti akan dikumpulkan. Saya pernah membahas ini ya. Hasyara ngumpul tapi mboten neco. Karena ngumpul untuk bertanggung jawab. Kalau untuk ngumpul enak jamaah. Nggih. Karena itu jamaah masjid.
suami dan istri baru menikah, ya, kumpul, ngapunten nggih, bahasa Arabnya namanya jima. Dari kata jamaah. Tapi lek hasyara ngumpul untuk bertanggung jawab. Sinten sing seneng ngumpul bertanggung jawab, boten seneng kesalahan opo awakmu. Karena itu disebut dengan hasyara. Tempatnya disebut mahsyar. Apa kata Allah? Wa ilaihi tuhsyarun. Dan kepada Allah SWT kalian semuanya akan dikumpulkan kelak. Allah. Individu tadi, mulai telinga kita, mata kita, pendengaran kita, sekarang relasi kita dengan anak kita, istri kita, suami kita, semuanya akan ditanggungjawabkan. Wa ilaihi tuhsyarun. Qul innamal ilmu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad. Lihat kalimatnya menggunakan fi'il mudhari'. Terus takon sampai sakniki. Wonten wong sing takon, kapan kiamat itu? Kapan kiamat itu? Sampai sakniki, sampai yaumul kiamat nanti. Karena Quran menggunakan fi'il mudhari'. Terus orang bertanya. Padahal ngapain kita bertanya? Yang penting itu bukan bertanya, mempersiapkannya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, ya, tentang janji ini. Kapan janji ini? Maksudnya surga, neraka, kiamat ini. In kuntum shadiqin. Jika kamu adalah orang yang benar. Saya cepatkan nih. Qul, katakan Muhammad, innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu, pengetahuan tentang kapan kiamat itu di sisi Allah SWT. Bukan urusan Nabi. Sekali lagi, jadi kapan yaumul kiamah bukan urusan Nabi Muhammad SAW dan tidak penting itu. Sekali lagi, wa innama ana nadhirum mubin. Yang penting adalah aku ini, kata Nabi, gak lain gak bukan kecuali adalah nadhir, orang yang memberi peringatan. Mubin, yang clear, yang peringatan saya itu masuk di logikamu, di neokortekmu tadi. Karena menggunakan kata mubin. Kalau mubin itu sampai di telinga, di otak kita, ya benar ya. Namanya mubin. Itu penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu pun ngabisin pikiran kita untuk ngurusin kapan ya yaumul kiamat itu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak usah dipikirin. Tidak usah terlalu dipikirin. Lihat Allah SWT menyatakan, Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Saya singkatkan, falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Maka tiba-tiba, ya, dia terus sibuk bertanya sebagaimana di surah An-Naba nih. Orang terus mempertanyakan kapan itu yaumul kiamah. Nanti tiba-tiba sudah kiamat ya. Falamma ro'a, maka ketika ro'au mereka melihat apa? Zulfatan. Melihat azab Allah SWT. Ada dua macamnya, bisa azab yang diturunkan oleh Allah SWT, bisa yaumul kiamah, atau juga bisa neraka jahanam. Orang yang banyak maksiatnya ini nanti, yang dulu selalu bertanya kepada Nabi, mana kiamat itu? Atau seperti di surah Al-Mudaththir yang menyatakan bahwa berapa jumlah malaikat yang menjaga neraka itu Muhammad? 19 kata dia. Apa Abu Jahal? Anak-anak muda Quraisy, masa kamu tidak bisa ngelawan 10 anak lawan 1 malaikat lah? Kalau cuma 19 berarti berapa ini? Itu Abu Jahal. Terus ada satu orang yang kuat, dia bilang, wong-wong, 19 saya loh, nanti 10 tak sikat ambil tangan kiriku ini, yang 9 pakai tangan kananku, tak cekel kabeh 19 malaikat, kamu masuk surga wis. Aku kurang ajar loh. Nanti surah Al-Mudaththir, ya, 'alaiha tis'ata asyar. Ya, di neraka itu Allah memberikan penjaga malaikat jumlahnya tis'ata asyar, 19. Lah, asbab nuzule ngoten niku. Wonten wong sing kurang ajar kados ngoten niku. Nanti Allah menyatakan tuh orang-orang kayak gini, ketika neraka jahanam niku didekatkan zulfa. Zulfa niku didekatkan pelan-pelan. Deng. Untuk apa? Untuk memaksimalkan kengerian dan ketakutan. Jenengan nek kate ngukum, ya, lek di mutilasi didik-didik, itu kan tambah loro toh, ngoten gampangane. Allah itu
Makanya kalimatnya bukan qoriban tapi zulfatan. Neraka jahanam itu dilihatkan dari jauh, ketakutan dia. Terus tambah wedi, tambah wedi, tambah wedi. Karena itu kita kalau masuk neraka, naudzubillah. Orang kalau masuk neraka, nerakanya pun dibuka. Kenapa? Biar mboten wonten senenge titik ae mboten wonten. Kalau neraka sik tutup, orang mau masuk ke neraka, wonten senenge napa mboten? Si wonten senenge, kaya apa ya muga-muga mbok ndak pati soro ae larek. Sik wonten ngeten nih. Tapi kalau dari jauh kita sudah melihat kepulan asapnya, suara syahik sebagaimana, ngeri kita, tambah cedek, tambah wedi napa mboten? Tambah wedi, tambah takut karena fungsinya untuk memaksimalkan ketakutan. Tapi kalau surga ditutup Bang Pangeran. Untuk apa? Memaksimalkan kebahagiaan. Pengantin nyar ditutup rien. Nggih, dadi buka deng deng. Wow, nah ngoten. Memang ngoten untuk memaksimalkan seneng. Dua tiga tok suku, koyo opo yo? Ambune rek. Nasi gorengnya iki. Wah, misale gampangane. Terus ngoten. Lek niku Quran. Jadi begitu nanti sampai di depan pintu baru malaikatnya nyalami. Ya, salamun ya dan seterusnya. Tibtum fadkhuluha khalidin. Baru ya Al-Qur'an menyatakan kalau di surat Az-Zumar itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat wa futihat. Lek sing neraka mboten wonten wae. Jenengan lek ngapalaken surat Az-Zumar, lek neraka futihat pun dibuka. Tapi lek surga mboten wa futihat. Jadi kita sudah sampai baru wa futihat dan dibuka pelan-pelan. Greng-greng. Seneng kita. Niku maksudnya. Ya Allah, wa futihat abu-abu qala lakum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Congratulations. Hebat, Cak. Congratulations, Cak. Selamat, Cak. Fadkhuluha khalid. Itu kalimatnya. Lah, Quran sekarang menggambarkan itu. Dia nanyain Nabi terus, kapan Muhammad? Ngelek-ngelek Nabi Muhammad, ngece-ngece tentang Nabi Muhammad dan seterusnya. Masya Allah, ya. Seperti yang kemarin saya ceritakan, bagaimana penghinaan orang Yahudi dan seterusnya. Singkatnya, sekarang jahanamnya didekatkan. Kita selesaikan kulon di waktu 5 menit mungkin. Falamma ra'au zulfatan si'at. Si'at itu dari kata sau'. Sau' niku bangkai yang sudah keluar ulatnya. Namanya sau'. Dari situ diambil kata sayyi'ah, kejelekan. Si'at maknanya yang pertama, wajahnya dadi elek. Dua itu jelek, rendah. Ngeten, jeneng kita ini kalau sedih dadi elek. Nggih, dadi elek, makane wong golek akeh duwe elak dadi ayu to wong iku. Mesam-mesem, tapi lek ndak duwe sumpek metutut dadi elek nggih. Masih ayu iso dadi elek. Lah, sekarang Quran itu menggambarkan wajah orang itu. Niki dereng dihukum. Begitu neraka itu didekatkan, si'at wujuhul ladzina kafaru. Wajahnya itu menjadi jelek gara-gara didekatkan Quran. Ya opo ngeri ini welek mau dadine nomor 1. Jadi maknanya siat itu jadi jelek karena ketakutannya, kengeriannya, kehinanya. Nomor 2, siat dihubungkan kepada ayat Al-Quran yang lain, ya misalnya wabiyaddat wujuh waswaddat wujuh, menghitam wajahnya. Ya Allah, saking ketakutannya, saking ngerinya. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru waqila, dan kemudian diberitahukan kepada dia. Ini bukan dikandani, iki lho rek, itu penghinaan. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah yang dulu kamu terus tanyain. Mana Muhammad? Kapan kiamat Muhammad? Endi neraka Muhammad? Nanti malaikat menghinakan kepada kamu. Iki yang kamu dulu selalu minta, selalu kamu tanyain, selalu kamu dan seterusnya. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian semuanya jika Allah itu, karena orang kafir, orang musyrik itu kepingin Nabi Muhammad mati. Boleh Nabi Muhammad mati koyo wis enak wis kita ini, wis aman kita ini. Kira-kira gitu. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah menyatakan, oke, kalau Nabi Muhammad itu mati,
atau Nabi Muhammad dibiarkan terus hidup? Ya, tidak dimatikan oleh Allah SWT. Allah bertanya di ayat ini, kata Allah SWT, فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. Siapakah yang akan membela orang kafir dari azab Allah yang amat pedih itu? Maksudnya ini, orang itu kalau kita ini misalnya dinasehatin, saking mangkele karena kita banyak berbuat maksiat, terus mikir ini, udah mati ya Pak Ustadz, ini aman wis, jadi ono uang sing ngamui kita, nasihati kita. Dia mikir kalau Nabi Muhammad mati selesai urusan. Allah menyatakan, oke lah, kalau Nabi Muhammad mati atau Nabi Muhammad disayangi oleh Allah, tidak dimatikan, memangnya ada urusannya dengan azab Allah yang akan menimpa kamu? Enggak. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. Yujiru itu dari kata jar. Jar itu tetangga. Maksudnya ngeten, tetangga itu kalau rumah kita kebakaran, siapa yang menolong kita pertama kali? Tetangga. Karena yang akan nyiram banyu dan seterusnya. Karena itu dari kata jiran, negeri jiran. Quran menyatakan فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. Ibaratnya terus kalau ada azab, memangnya ada orang yang memproteksi kamu, nyelamatin kamu, dan seterusnya. Itu kata Allah SWT. Enggak ada. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنِ. Katakan Muhammad, Dia Allah saja yang bisa memproteksi kita, jaga kita, yaitu Allah Ar-Rahman. Amanna bihi, yang kita semuanya beriman kepada Dia. Wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada Dia Allah SWT tawakkalna, kita beriman. Kalimatnya menarik ya. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Monggo perhatikan. Kalimatnya mboten ngenen. Amanna bihi wa tawakkalna alaihi. Mboten ngoten. Yang pertama kata kerja. Tapi berikutnya mboten wa alaihi tawakkalna, mboten wa tawakkalna alaihi. Kenapa? Karena untuk tawakal hanya boleh ke Allah saja. Karena kalau kalimatnya tawakkalna alaihi itu masih membuka kemungkinan tawakal kepada yang lain. Kan itu Allah menyatakan, tapi le amanah kok mboten Ustaz? Iya, karena kita tidak hanya beriman kepada Allah. Kita iman sama Nabi Muhammad, iman sama Quran, iman sama hari akhir. Karena itu kalimatnya amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kamu akan tahu siapakah yang benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Terakhir Allah mengingatkan, qul ara'aitum, katakan Muhammad kepada orang-orang Quraisy itu yang terus saja tidak mau menerima iman, terus saja memusuhi Allah dan Rasulnya. Qul araitum in asbaha ma'ukum ghaura. Bagaimana kalau air itu kemudian Allah telan, dimasukkan ke dalam tanah, yang kalau usaha kayak apapun tidak akan mungkin bisa lagi nyedot air niku. In asbaha ma'akum ghaira famay ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapa yang bisa mendatangkan air itu untuk bisa mengalir lagi? Gak akan bisa lagi. Apa maksudnya? Wong Quraisy, dulu Bakkah itu ndak ada kehidupan di sana. Gersang, nggak ada satu rumput pun ndak ada. Allah hadirkan Nabi Ismail dan Allah berikan air itu. Dari air datang suku Jurhum yang kemudian menetap di situ. Lahir anak pinak. Nabi Ismail kawin dengan orang Jurhum sampai membesar, ketemu Ka'bah. Tapi kalau kita urut, yang membuat kamu itu hidup sampai kemudian besar, sampai sekarang punya kaya raya, awalnya dari mana? Sumur Zam-Zam, air Zam-Zam. Allah sekarang menyatakan, kamu menteng kelek iku loh. Terus saya nggak mau ibadah kepada aku, nggak mau taat. Coba renungkan, kalau aku ambil air itu dan kamu nggak bisa menemukan air itu lagi, memangnya siapa yang bisa mendatangkan air lagi? Kalau Mekah nggak ada airnya, memangnya ada kehidupan di Mekah? Kata Allah SWT, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi kita semuanya dijadikan oleh Allah